Ya, ini dengar kabar Gus Idris Sudah marah tahu. besar, Sudah, ya. sudah mengetahui. Ya, tahu sang istri Umi Lifah ini disekap sama Rafa dan Gondo Mayit. Betul. Ya, ini judulnya duel ya, tapi nggak tahu ada duel atau enggak. Yang pasti gini ya, yang pasti kita harus doakan yang terbaik, Mas Ahmed. Iya, betul. Karena apapun cerita, Umi ini kan sosok ustazah juga yang selalu memberikan bimbingan tausiah yang apa ya, memotivasi ya dan bermanfaat lah. jemaahnya, termasuk kita sebagai penggemarnya di channelnya Gus Idris. Saya termasuk santrinya ya. Mas Ahmed santrinya ya? Santri Gus Idris. Oke, tapi kan panjenengan santri di luar. Iya. Kemarin Mas Raditana minta panjenengan hadir ke sana, Mas Ahmed nggak mau hadir. Katanya saya mau membentengi pondok dari luar. Ngeyel panjenengan. Iya, karena tugasnya ente dikontrak untuk menjaga benteng Padepokan ini. Saat ini kita jaga benteng dulu. Iya. Benteng ini menembus ini pintu masuk nih, pintu masuk. Golongan hitam itu, apalagi Gondo Mayit ini. Banyak ini nampaknya satu Gondo Mayit ini, tapi gambar apa aja kan. Tapi kita tidak tahu berserak itu antek-antek dia. Maka kita harus waspada. Semua licik tuh, antek-antek pun yang licik. Kalau nggak licik nggak bisa dipakai dia. Jadi ini betul saya bilang kan, Gus Idris itu belum tahu. Karena yang bersama Umi waktu hilang, dia belum berani bicara dengan Gus Idris karena belum tepat waktunya. Tapi ini mungkin dia sudah menyampaikan. Makanya sosok guru besar kita marah besar, ingin berduel sengit melawan Gondo Mayit karena sekarang gini Mas Ahmed, Mas Ahmed terlalu panjang. Saya ini udah dibel-bel ini sama orang Padepokan ini. Ini katanya Gus Idris siap melakukan, siap angkat pedang, pedang untuk nyatakan perang sama Rafa dan Gondo Mayit. Siap angkat bendera dia. Ini bendera apa? Pedang kok bendera. Maksudnya itu pedang dan bendera peperangan karena dia sudah memancing menculik istri tercintanya yaitu Umi Lifah. Iya, ini kayak mana panjenengan menanggapin ini gitu loh. Ya, kita harus kawal dan kita doakan untuk sosok guru besar kita Gus Idris. Ya panjenengan harus ikut. Ya, gitu. Kalau memang ini perangan yang betul-betul dapat menghilangkan nyawa, ya berarti mati syahid gitu loh. Kita akan membawa keris pusaka saya juga yang pernah saya wujudkan kemarin untuk membantu Gus Idris menyerang Gondo Mayit supaya tidak semena-mena terus mengacaukan suasana pondok pesantren Thoriqul Jannah. Bawa bambu petuk apa ora? Bau petuk kita bawa juga nanti untuk, tapi bukan bau petuk sembarangan, untuk supaya bisa kita melawan Gondo Mayit. Ya, soalnya pun Gus Idris juga punya bau petuk Mas Ahmed. Bau petuk sakti kita juga ada kecil itu warna hitam dan kuning kemarin tinggal punya kita. Jadi kita harus siap untuk membantu Gus Idris dan saya akan bawa keris pusaka saya yang pernah saya wujudkan itu untuk membantai mereka Rafa dan Gondo Mayit yang licik itu. Karena kalau tidak dimusnahkan ini orangnya, semakin banyak pengikut-pengikut setan dan juga akan mengacaukan terus suasana pondok pesantren Thoriqul Jannah yang mereka dengan tenang proses belajar mengajar. Gara-gara ada mereka mengacaukan, jadi suasana pondok itu jadi buyar ya. Jadi Gus Idris juga tidak fokus untuk melihat bersama santri-santri dan juga dia fokus apabila membuat acara. Ini katanya gini Mas Ahmed, ya netizen katanya ada yang bilang Gus Idris mana kesaktiannya yang dulu, kok sekarang nggak dikeluarin gitu, mana semangatnya? Gini, itulah sosok Gus Idris. Gus Idris ini dia diam, dia bukan tidak semangat atau apa, dia tenang tapi dia memperhatikan, menunggu ibaratnya santri-santrinya bisa, kalau tidak ada perubahan tidak bisa mengalahkan, baru dia turun. Inilah dia puncak dia kesabaran dia sudah habis karena Gondo Mayit dan Rafa. Gini Mas Ahmed, yang saya lihat ya, kenapa baru hari ini Gus Idris itu seperti menabuh gendrang perang gitu. Artinya kan ini seolah-olah Gus Idris baru tahu Umi ini saat ini disekap di sana. Dan saya
heran apakah para santri ya, Mas Ryan ya ataupun Mas Habibie yang saat ini dituduh sebagai orang yang berkhianat, apa tidak memberitahu Gus Idris? Kan sudah saya bilang, Mas Ryan yang bersama Umi kemarin kan, dia nangis-nangis, dia masih takut untuk dibicarakan Gus Idris karena dia tahu sosok Gus Idris kalau dikasih tahu kabar yang buruk, apalagi menyangkut dengan Umi, dia emosinya menggebu-gebu, tidak terkontrol. Sementara saat itu dia sedang mempersiapkan untuk acara Maulid Akbar yang malam ini dia live tadi. Jadi dia takut itu gagal karena acara itu dihadiri oleh guru-guru besar kita, kiai-kiai kita. Jadi dia tidak mau acara itu gagal. Makanya dia belum berani karena dia tahu sifat asli Gus Idris. Sabar Mas Ahmed, kalem dulu ya. Makanya dia tidak berani. Kalau Gus Idris dia mari kita doakan bersama-sama dulu Umi Liva dulu Mas Ahmed. Al-Fatihah lah untuk Umi Liva. Kita doakan keselamatan beliau dalam kondisi apapun. Dan diberi kekuatan. Ya semoga diberi kekuatan supaya bisa kembali lagi ke Padepokan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk netizen, doakan terus Umi agar Umi selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa bertahan, karena mereka Bondo Mahid dan Rafa ini mereka menawan Umi sekaligus menyiksa Umi karena kondisi Umi sangat lemas dan muka pucat, bibirnya putih. Tapi Mas Ahmed gini ya, tapi saya beranggapan jangan-jangan selain Bondo Mahid dan Rafa ya yang siogianya sudah bolak-balik muncul, ini ada pihak-pihak lain yang mungkin ikut Mas Ahmed. Pasti. Ikut mendukung si Bondo Mahid ini. Pasti, kita takut dia ada. Saya gini Mas Ahmed, orang ini sadar gitu untuk menjatuhkan Gus Idris akan berat, nauzubillah mungkin ya, tanggapan mereka yang para iblis-iblis ini. Tapi kalau mereka menyekap Umi, kemudian menghilangkan kesaktian ataupun nyawa, mereka lebih mudah. Apa dampaknya? Dampaknya adalah Gus Idris. Semangat Gus Idris akan turun. Begitu turun, mereka akan menyerang pondok dan mengambil alih kekuasaan pondok. Mereka mencari kelemahan dari Gus Idris, celah supaya bisa masuk mengacaukan pondok. Oke, intinya kita doakan agar Umi terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.